Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu, majelis ta'lim yang bertujuan mudah-mudahan kita seberataan menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, berkat belajar dan berkat menuntut ilmu di dalamnya. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Jaid. Wa an yubaligha fi hifdhihinna khususan fi hadha zaman wa la yuqassiru bidzalika an syai'in mimma yutiq ay yaqdiru alaihi. Termasuk ditekankan kepada seseorang yang takutan pada Allah dan takutan kepada Rasul serta memiliki kehormatan, agar orang tersebut betul-betul menjaga perempuan-perempuannya, terlebih di zaman sekarang ini. Dianjurkan benar bagi kita lelakian, kita dan kalau memang takutan lawan Allah Ta'ala, kalau memang takutan dari Rasulullah, kalau memang berisi kehormatan, apa dianjurkan dan ditekankan bagi kita? Menjagai babinian kita, lebih lagi jarsidin di akhir zaman ini. Wala yuqassiru fi dzalika an syai'in mimma yutiq ayaqdir alaih. Dan jangan sampai teledor, jangan sampai teledor dalam hal menjaga perempuan-perempuan kita semampu kita. Maksud dari babinian kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dari kalangan bini utamanya. Utamanya lagi anak-anak kita langsung. Wala ya'dan bil khuruj illa fil laili ma'a mahramin binasabin aw ghairi aw nisa'in tiqab walau iman. Dan hendaknya seorang laki-laki tadi kadang mengizinkan wanitanya keluar dari rumah kecuali di waktu malam bersamaan dengan mahramnya, baik mahram dari segi nasab atau mahram dari segi yang lain, sesusuan dan sebagainya. Au nisa tiqat, atau keluarnya di malam hari bersamaan dengan wanita-wanita yang kawa dipercaya. Nah, dengarkan penjelasannya. Kenapa gerang babinian itu sangat diperhatikan benar dalam Islam, supaya jangan kujuk-kujuk. Kenapa gerang perempuan itu diperhatikan benar oleh aturan syariat,
supaya jangan banyak keluar rumah, kujuk-kujuk kada karuan tampuh. Karena sebagaimana pian barataan tahu, yang namanya pemerkosaan dan pelecehan yang jadi korban binian apa lakian? Jawab. Binian apa lakian? Binian. Pernah pian dapat berita seorang laki-laki keluar di malam hari naik Scoopy, tiba-tiba di padang para diperkosa oleh 7 wanita. Adalah beritanya. Cariakan bang. Seorang perjaka dari Duhat, lakian dari Duhat, keluar melalui perjalanan lewat jalan para, tiba-tiba diperkosa oleh 15 wanita bergiliran. Sang laki-laki sudah berlari, tapi apalah daya, diancam dengan pisau dan parang. Cariakan adalah berita lain. Adalah pasti yang jadi korban bini. Kenapa jadi kayak itu? Pikirkan dia. Padahal binian bisi nafsu lawan lakian, sebagaimana lakian bisi nafsu pada binian. Binian bisi nafsu ke dalam lakian. Baisi. Jangan dikira ada bisi nafsu binian pada lakian. Sebagaimana pian lakian ada syahwat pada binian, binian syahwat pada pian. Tapi kenapa kada pernah terjadi pemerkosaan lakian? Kirakan itu pian. Nah, Islam paham hal ini. Syariat tahu persis lalakian itu nafsunya tadi banyak mengalahkan rasa supannya dan akal sehatnya. Lakiannya. Di satu sisi bentuk fisik lakian itu jauh lebih kuat daripada binian. Nyatakan dia. Lakian itu kalau sudah syahwat, nafsu, itu mengalahkan rasa supannya. Dan juga menghilangkan akal sehat kalau sudah nafsu benar lakian itu. Serta didukung dengan pabrikannya sudah lakian itu kuat pada binian. Kalau binian lebih dominan, lebih ganal rasa malu. Walau sesyahwat mungkin rasa supannya lebih ganal, sehingga rasa supannya menghalangi berbuat nang kada-kada terhadap lakian. Di satu sisi binian itu tercipta memang dengan bentuk fisik yang lebih lemah dari lakian. Binian pada kodratnya dilindungi oleh lakian, bukan binian melindungi lakian. Lakian ada pada kodratnya melindungi bebinian, menghidupi binian, bukan binian yang menghidupi lakian. Itu kodratnya kayak itu, jangan dipaling. Bari supan jadi lakian kita. Kalau kita minta lindungi binian, kalau kita minta hidupi lawan binian. Paham itu lah. Ulun ulangi, adalah kasus lakian diperkosa. Bungas lakiannya, putih kayak Korea, gagah. Kemudian berjalan sorangan, ada bebinian-bebinian, binian preman lah anggap. Diperkosa. Bukah lakian, ada mungkin bang lakian bukah mah nyurung malah. Itulah lakian maunya juga. Bahlul. Binian diperkosa bukah, mau lakian menyuruh silahkan dia. Bahlul. Islam paham aturan-aturan yang dari pabrik kayak ini. Itu aturan pabrik kayak itu dah posisi lakian binian. Makanya diatur dalam Islam binian dijaga bujur, jangan banyak keluar pada rumah. Jadi binian mohon maaf jangan menuntut kesamaan dia. Jangan menuntut persamaan sebagai binian. Kenapa Islam ini kalau lakian boleh kemana-mana, kami binian dipersulit? Memang dari pabriknya kita ini beda. Belum beri contoh tadi lakian kada pernah diperkosa binian. Karena bipa kami memperkosa juga binian. Nah itu mau. Itu maulah seorang. Kita bicara umum. Sehingga Islam mengatur sedemikian mungkin agar binian jangan banyak keluar rumah. Jadi jangan tersinggung ketika dilarang keluar rumah. Kenapa? Potensi kejahatan lebih ganas terjadi pada binian dalam hal pelecehan dan pemerkosaan
dibanding kita lakian kalau keluar rumah. Pahamlah sudah? Lawan pikirakan bahwa Islam itu luar biasa indahnya menjaga pian bebinian. Tujuannya bukan mengekang, tujuannya bukan hendak memenjarakan binian, menjagai kehormatan bian sebagai binian, jangan jadi murahan, karancakan keluar rumah. Nah kayak itu. Sehingga tadi disebut wala ya'dzan fil khulud illa fil lail ma'a mahramin aw nisa thiqat. Jangan seorang laki-laki itu jangan mudah memberi izin pada perempuannya keluar rumah kecuali di malam hari, dan itu bersama mahram, dingsanak biniannya atau suaminya atau anaknya yang lakian yang sudah ganal, itu mahram. Atau kalau kada mahram, nisa thiqat, dengan wanita-wanita yang kawan dipercaya, berlima binian berjalan pada bapak. Kenapa disebut tadi di malam hari dibolehkan keluar rumahnya? Karena al-lailu astar, malam itu lebih menutupi. Bahari itu keluar di malam hari binian kadap sebungas apapun kada kau ditiring, makanya lebih diizinkan binian keluar di malam hari bahari. Karena kadang tadi syahwat itu muncul dari mata awalnya. Kalau cahaya kurang kadang kada tahu kayak apa kecantikannya, kayak apa keelokan tubuhnya. Potensi syahwat dari para pemandang lebih kurang kalau di malam. Sehingga amannya bagi binian bahari keluar di malam hari. Tapi kalau wahini malam kayak siang, listrik, lampu, pinggir jalan disorot, apa ini. Jadi kurang lebih aja, lebih aman, jangan keluar kecuali darurat, kecuali penting. Kalaupun keluar jangan sorangan binian, berkawan. Nah, ingatakan itu. Tapi pula kalau berbicara kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap binian zaman bahari dan zaman wahini, lebih ngeri zaman bahari. Lebih ngeri zaman dahulu. Kenapa lebih ngeri zaman dahulu? Pertama, faktor populasi. Taulah populasi biar. Padatnya penduduk bahari itu kada sepadat wahini. Jarak antar satu desa ke desa yang lain sunyi, kosong. Setiap sesuatu yang lebih sunyi, lebih potensi terjadi kejahatan. Populasi padat penduduk kada kayak wahini, bahari itu. Dan bahari itu kadada penegak hukum nang kayak kita wahini. Dan bahari itu ketika seseorang berbuat kejahatan pemerkosaan, kadada kayak wahini hukumnya. Kalau wahini kan yang pertama disupanakan, diberitakan, diviralkan di media-media, diviralkan di berita-berita, kemudian pulang di kampung disopanakan. Kalau bahari penjahat-penjahat pemerkosa itu ia berkelompok, bahkan bangga dengan kejahatannya, sehingga bahari lebih potensi ganal pemerkosaan terjadi. Makanya ketat benar bahari, jangan keluar binian kecuali dengan mahram. Tapi dengan peradaban modern wah ini, manusia rata-rata berakal sehat kebanyakan. Nang penjahat itu persentasenya kecil, halus dibanding nang sehat-sehat akalnya. Wah ini nih, apalagi nang buhan lakian majelis taklim nih, buhan lakian duhat berlima, tiba-tiba melakukan perjalanan di padang para, berlima lakian nih, ada bebinian tersasat sorangan, minta tunjukkan jalan. Kira-kira nang berlima jamaah duhat ini memperkosa kada? Sawat memperkosa, ulun menampilinya tunggal ikuman. Bebungulah bertahun-tahun di majelis, kayak itu kelakuan. Kenapa? Karena peradaban lebih maju, kita lebih memakai akal sehat, kasihan. Tapi kalau bahari, kejadian yang mirip, ditutui binian tadi. Kenapa? Kurangnya ilmu, kurangnya pendidikan, kurangnya pemikiran yang jauh, ditutuinya. Nah itu. Kenapa jadi ulun jelaskan ini? Supaya yang lebih paham bahwasanya kebanyakan ulama ini lebih
toleran dalam hal keluarnya binian di akhir zaman. Karena yang pasti dulu kada sebahaya bahari. Cuman tetap aja lebih hati-hati. Tetap kemana-mana binian kalau kau jangan sorangan. Kalau kau cari tempat yang padat, jalan yang kada sunyi. Kalaupun pian terpaksa sorangan berkendaraan. Jangan beristilah boleh keduhat mencari jalan yang tetambusan lewat parah. Adanya aspal pemerintah mengolahkan. Nah, cari yang lebih padat dan kalau kau berkawan. Li'annal amanata fil 'abid nadirah. Nah ini pulang. Fala yakfi 'abdun haitsu lam yakun ma'aha nisa thiqat. Li'annal amanata fil 'abid nadirah. Apabila bebinian tadi hendak keluar rumah. Keluar rumah ini jauh maksudnya. Mahram kadada. Babinian yang dipercaya pun kadada. Kada boleh dikawani dengan sekadar budak. Nah, bahari itu ada masih budak. Masing-masing keluarga itu berisi budak masing-masing. Hamba sahaya. Yang inya gadui dari halus. Bukan keluarga, tapi budak ditukar. Kalau budak mengawani, tetap kada boleh. Kenapa? Li'annal amanata fil 'abid nadirah. Karena para budak-budak bahari jarang benar yang amanah. Kadang budaknya yang menutup. Nah, itu. Wali'annal mar'ata tastahi bihadrati mithliha ma la yastahihi adzakaru bihadrati mithlih. Dengarkan nih. Hebatnya aturan syariat fikih. Kenapa jadi boleh bebinian tuh keluar melakukan perjalanan jauh dikawani jauh tadi kada jauh benar ya ibarat dari Duhat ke Tanjung atau Duhat ke Kalua kada keluar batas Tabalong. Kenapa ketika inya keluar bersama binian-binian yang dipercaya boleh aja, tapi ketika keluar dengan lalakian yang itu budak gaduhannya dari halus tetap kada boleh. Penjelasannya karena budak tadi pertama jarang nang amanah. Dan budak itu lakian lah. Yang kedua, wali annal mar'ata tastahi bi hadrati mithliha ma lam yastahihi adzakaru bi hadrati mithlih. Karena perempuan itu tabiatnya akan merasa malu melakukan hal yang kada senonoh ketika mana ada perempuan lain bersamanya. Lain halnya lakian. Ketika lakian berkumpul sesama lakian, rasa malu menggawi nang kada senonoh tu kada ada. Paham lah dia? Binian tadi kan kada boleh keluar jauh pada rumah kecuali dikawani bebinian lain nang dipercaya. Belima biniannya keluar hanya boleh. Tapi kenapa ketika lawan budak-budak nang lakian ampunnya seorang kada boleh? Salah satu sebabnya karena bebinian itu akan supan menggawi nang kada senonoh ketika ada binian lain bersamanya. Lain hanya kalau lakian. Kalau lakian biar berlima lakian tadi. Kalau sudah seekong memancing menggawi kada senonoh nang lain 4. Mohon maaf benar memberi contoh nih supaya paham biar tidak ngang-ngang masih. Ada berlima nih lakian muda-muda anggap 15-an. Berlima nih mandian di sungai, di hutan ada sungai mandian capung-capung. Berlima lakian nih seumuran. Seekong menggawi nang ada senonoh. Paham lah biar contohnya. Malihnya elon membahasakan. Atau bahasa keren wah ini itu seekong masturbasi. Atau masturbasi lah. Mastur, tau lah mastur di Serak Mandra. Masturbasi itu mengeluarkan mani dengan tangan. Apa bahasa biar paham aja biarlah. Koler menyambat jijik. Berlima lakian tadi ke sungai di Padang Taga mandian seikung tatamu sabun wing. Manggawi seikung tadi. Nang lain umpatan. Kalau sudah ada nama uluakan. Nah itu tabiat lakian tuh kayak itu. Ini yang disebut di kitab tadi, lakian itu
La yastahihi dzakaru bi hadrati mithlih. Ketika menggawi hanang memalukan kada senonoh nya kada supan ketika ada lakian lain berhadapan launinya. Binian beda. Kalau binian kada. Binian berlima. Binian berlima nih, binian berataan. Kada ada yang maunya menggawi hanang kada senonoh walau sepemikiran berataan. Supan. Rasa malunya tuh lebih gana daripada lakian. Makanya jenuh tadi pemerkosaan yang terjadi yang jadi korban binian terus. Dan kada pernah binian memerkosa lakian. Karena apa? Sesyahwat apapun binian rasa supannya lebih gana. Kada kalah rasa supannya. Kalau lakian kalau sudah otong itu tegang, pernah kita bahas, idza qama dzakar rajul dhahaba thulutsa dini. Kalau kemaluan lakian sudah tegang, 2/3 akal sehatnya hilang, ya tabuk jadi mak melutui binian dan sebagainya. Naudzubillah min. Kalau binian kada sesyahwat apapun binian rasa supannya lebih gak. Makanya diizinkan binian bepergian dengan wanita lain sesamanya asal dipercaya, dan kada diizinkan keluar dengan lakian yang itu budaknya seorang, karena lakian itu rasa malunya beda level dengan rasa malu binian. Paham lah biar? Berlima lakian tadi di sungai mandian seekor mau luakan menggawi yang kada senonoh umpatan yang lain kada supan belajangan bahkan la ilaha illallah itulah lakian. Tapi kalau binian kada tegawi dengan itu supan walau tuh orang nang akrab lawaninya binian tadi, itulah binian tabiatnya. Nah hebatnya syariat tuh tahu hal itu. Makanya lebih dilindungi itu binian, jangan banyak keluar rumah, aurat lebih ditutup. Yang ditutupi aurat dari batang tubuh binian lebih gana daripada kita lakian. Lakian apa auratnya? Antara lintut lawan pusat. Binian seawakan. Kecuali muha dan kedua tangan. Kenapa kayak itu? Penjelasan tadi itulah penjelasannya. Kejahatan lebih potensi mengarah kepada binian dan binian jadi korban daripada lakian dalam hal urusan seksual atau pemerkosaan atau pelecehan. Ini pembahasan tinggi, pembahasan nih harus paham ya. Alasan syariat memperlakukan binian agar lebih hati-hati dalam keluar rumah. Wa min thamma lam tajuz khalwatu rajulin bi amradini aw akthar. Dengan alasan yang tadi, nang 5 orang lakian bisa berbuat kada senonoh kada supan antar satu sama lain. Oleh karena alasan itulah kada boleh seorang lelaki berkhalwat dengan lakian lain yang amrot 2 orang atau lebih. Taulah lakian amrot pian? Pernah mendengar istilah amrot? Lakian amrot itu lakian yang muhanya itu mirip binian, berjanggut kada, bersesengot kada, putih apalah. Itu amrat namanya. Ada nang itu ada. Muhanya itu identik kayak muha binian lah. Terkadang bukan cuma muha, gaya bepandir pun kadang hanyut, tinggi. Gerak-gerik pun kadang ia juga mendukung. Seorang bebatang. Nah, itu bahaya amrat kadang. Haram dalam aturan syariat lalakian normal khalwat berdua-duaan dengan amrat. Atau amratnya berdua atau bertiga berempat, lakian normal sekong. Lalu inya berkumpulan tanpa ada orang lain, haram. Kenapa? Potensi kejahatan bisa terjadi. Lalakian yang normal tadi bisa nafsunya lawan amrat tadi. Dan itulah jadi diharamkan. Kenapa? Kalau lakian berkumpul, rasa malunya kada sebesar rasa malu binian. Bisa terjadi hal-hal yang kada senonoh. La ilaha illallah. Wala yajuzu lil mar'ah takhruja kharij sur wala ma'an nisbati thiqat au innizat. Nah, didengarkan bujur-bujur. Ini beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berbicara dengan pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad dalam istilah fikih, yang paling kuat. Kada boleh seorang perempuan keluar daripada batasan wilayah tempat tinggalnya
Dalam hal ini kecamatan sebagian ulama. Kada boleh bebinian melakukan perjalanan di luar daripada batas sur. Sur itu benteng. Bahari itu setiap kota, setiap wilayah itu ada batasan bentengnya. Kadang-kadang orang masuk ke kota tertentu kecuali lewat gerbangnya. Ada bentengnya, sur dalam bahasa Arab. Seseorang itu, perempuan itu kada boleh keluar daripada benteng tempat ruang lingkup tinggalnya yang luas, kecuali dengan walaupun bersamaan wanita-wanita yang terpercaya. Ulangi, Bahari itu kota, wilayah luas, jarak satu rumah ke rumah yang di ujung tuh mungkin 1 kilo 2 kilo gitu, luas kota. Dan kota Bahari itu ada benteng yang mengelilingi, yang itu sebagai perlindungan dari serangan orang wilayah lain, karena peperangan itu biasa Bahari. Orang masuk satu kota tuh ada gerbangnya. Pernah lah pian nonton film-film kayak Persia, film-film Arab Bahari, yang kolosal istilah filmnya. Itu ada gerbang. Atau Aladin. Nah, Aladin itu ada tuh. Jadi kota yang dipimpin Raja Abraha itu ada pagarnya, ada gerbang di situ, tempat keluar masuk barang apa segala, ada penjaganya. Haram perempuan keluar daripada gerbang kota itu walau dengan bersama wanita-wanita yang terpercaya, dan walaupun dengan izin suami. Tetapi yang harus dilakukan seandainya tetap mau keluar dari batasan pagar, la budda min khuruji huwa awil mahram ma'aha, suaminya yang harus mengawani, hanya boleh suaminya yang mengawani atau mahramnya. Siapa? Dan sanak si binian nang lakian, atau anaknya si binian nang sudah gana, atau mahramnya, hanya boleh keluar dari batasan benteng kota tadi. Nah, ini sebagian ulama kita, karena wilayah Indonesia dan lainnya itu lebih-lebih juga di tanah Arab, ada lagi istilah benteng-benteng, sur. Lalu mereka tuh berbeda pendapat bagaimana mempatokkan istilah fikih sur itu di zaman modern. Sebagian ada membahas batasan kecamatan. Nah, di luar daripada batasan kecamatan dan tempat ruang lingkupnya, di situ berlaku hukum ini tadi. Ada boleh binian keluar kecuali dikawani suami, atau anaknya yang sudah gana lakian, atau abahnya si binian tadi. Batasannya sebagian mengatakan itu adalah batasan kecamatan. Sebagian lagi kada mengatakan dimanapun wilayah yang sudah kada ada rumah lagi, disitulah batas akhirnya. Ada lagi yang lebih jauh, batasannya adalah kabupaten. Artinya kalau bebinian sudah keluar daripada kabupatennya, kada beli sorangan, haram. Ini hukum yang muktamad, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Memang ada beberapa qaul dari ashab, ada pendapat yang lain yang lebih ringan. Boleh saja dengan syarat aman di jalan. Tapi itu ada pendapat kuat. Cuma dalam melihat kondisi akhir zaman ini, berat untuk menerapkan bebinian dengan hukum yang kuat yang muktamad tadi, lucut. Apalagi lihat fenomena wah ini, bebinian tulakan, lakinya kadumpat, anaknya kadumpat, abahnya kadumpat, tulakan, beranian binian kemana? Ziarahan, ke Matapura, ke Banjarbaru, sampai ke Batu Licin, sampai ke Kota Baru. Binian beratan, lakian saya punya supir. Kalau kita menerapkan hukum ini, dosa beratan. Oh, kami alasan ziarah wali, walau ziarah wali haram kalau bicara hukum yang muktamad. Nah, kalau ini dipaksakan zaman modern sulit, tapi tetap kita beri himbauan dan beri alasan kenapa syariat mengatur sedemikian bagi binian, karena binian itu lebih lemah dari lakian. Dan jelaskan tadi, kada pernah terjadi pemerkosaan terhadap lakian, tapi ada pemerkosaan terhadap binian, dan penjelasan Allah tadi jelaskan supaya paham orang. Syariat itu indah, bukan mengekang, tapi menjaga kehormatan binian. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur tulakan, rami berombongan, binian beratan, kada ada mahramnya, supir ada mengawani, lawan kadang gate-nya seikong,
ustadznya yang membimbing, yang lain bikin berataan sebis. Bagaimana nih hukumnya kalau bicara fikih? Iya, kalau bicara muktamad haram. Dan orang kalau betakun ulun jurun kada baik. Tapi kalau berbicara pendapat lemah sebagian ulama lain, ada yang memang membolehkan, tapi syarat sebuting aman di jalan. Kada ada pelecehan, kada ada syahwat terjadi dan hal-hal yang kada senonoh. Tapi itu pendapat kecil Imam Hasan Basri dan beberapa imam lainnya. Kalau orang betakun golon lebih baik jangan. Kalau kau lawan laki pian pula, atau lawan dang sanak lakian, atau lawan anak pian yang sudah gana lakian, mengawani pian keliling-keliling. Itu lebih aman, lebih hati-hati dan sesuai dengan pendapat yang paling kuat tadi, mu'tamad. Paham lah? Dan binian jangan pian mengeluh, nyamannya jadi lakian. Syariat itu menjaga kehormatan buhan pian, itu tujuan intinya. Semakin terjaga binian, semakin bernilai binian tadi, kada murahan. Bala budda min khurujihi huwa awil mahrama'ah fama yaqa'ul an. Itu di kitab yang baca tuh. Ini pendapat yang mu'tamad tadi lah, pendapat yang paling kuat tadi. Fama yaqa'ul an min khurujin nisa ila maqabir allati kharijas sur maksiyatun. Maka oleh itu, apa yang terjadi di zaman sekarang, Yersidin, dari keluarnya para perempuan ke kubur-kubur untuk ziarah, yang mana lokasi ziarahnya kharijas sur, di luar batasan kotanya, jauh pada Tanjung, maksiatun, itu dosa, Yersidin. Coba pian bacakan di dalam Bontrapel, Habuk Bontrapel, tentang tur-tur ziarah Wali Songo dan yang lain tuh. Karena targetnya memang ibu-ibu. Targetnya ibu-ibu. Nah, inilah berat menyampaikan ini nih. Kalau bicara mu'tamad fikih haram, kada boleh kecuali dengan suami atau dengan mahram anak lakiannya atau dengan sanak lakiannya. Kalau inya tulakan walau dengan binian-binian nang kawa dipercaya, tetap haram, maksiat. Mu'tamad, pendapat yang paling kuat, dan itu yang harus difatwakan. Tapi kalau bicara yang sudah terjadi, ya kita mungkin beranggapan mereka tuh memakai pendapat yang lemah, yang membolehkan selama aman. Cuman kalau pian hati-hati, kurangi, jangan kerancakan jadi gawian tulakan binian berataan keluar daripada di batas wilayah kota. Kadada mahram nang mengawani. Pian pulang sebagai suami, kalau sudah tahu kayak ini hukumnya, jangan kulir mengawani. Dengarlah. Jangan kulir mengawani. Bini sudah ada niat baik, anak ziarah, kubur para wali, orang ulama, solihin. Oh, tulakin sorangan, ini lakinya bahrul. Kawani. Tulak, cari waktu kosong, di luar daripada gawian, pian mengawani. Amannya. Kada ada perselisihan pendapat lagi antar ulama, sah halal dan berkah ziarahnya. Ini kadang lakiannya nang kulir, malah ketujuh ketika bininya tulak jauh-jauh, santai di rumah baru kok. Iyalah lakian. Yang ada, jujur aja bukan lakiannya yang sudah kawin 10 tahunan. Kimung ketika bini tulak jauh 2 hari, lagi pemalam. Nyaman di rumah nonton bola, santai, kada denang maor, kada denang membuyaki talinya. Inilah kita penyakitnya pulang lakian. Iyalah. Ini kalau nang kawinnya masih umur sebulan 2 bulan, rindu lawasnya piang kada bulik ding jam WhatsApp. Nang kawin 10 tahun di atas sih bemalam ulun kai inggih marah. Yalah lakian nang Tuhan sama ulun gitu ha. Kalau bicara mu'tamad kada boleh tadi, kecuali dengan suami atau dengan sanak lakian atau dengan abah. Wa hukiya anna imra'atan min Taimillah bin Ta'labah kanat tabi'a samna fil jahiliyati. Nah ini contoh tadi nih, pelecehan yang jadi korban binian. Diceritakan ada seorang perempuan dari Bani Taimillah bin Ta'labah. Ada seorang perempuan dari satu kabilah tertentu. Kanat tabi'a samna fil jahiliyah. Profesi binian ini berjualan minyak samin di zaman jahiliyah.
Apa minyak samin itu kalau pian bingung? Ya kurang lebih mentega lah fungsinya. Fa'ataha Khawat ibn Jubair al-Ansari fasawamaha. Ketika lagi berjualan binian ini, berjualan minyak samin tadi, datang seorang laki-laki bernama Khawat ibn Jubair al-Ansari. Fasawamaha. Lalu laki ini tawar-menawar lawan perempuan yang berjual minyak samin tadi. Nang ini berapa harganya? Ini minyaknya dari mana? Kualitasnya kayak apa? Fahallat nahyan mamlu'an bisamni. Lalu si perempuan tadi mengisi nahyan, wi'a, wadah banyu, botol kayak itu, nah. Atau anggap aja kayak semacam toples. Diisinya hibak lawan minyak samin, diikutinya sebelah tangan oleh binian, sambil menawarkan kepada Khawat tadi, binian ini. Faqala amsiki, ujar Khawat, ikuti dulu pian. Jadi binian yang berjual ikuti dulu tangan pian yang sudah diisi tadi. Otomatis hati-hati mengikuti karena terbalik minyaknya rugi. Hatta anzur ila ghairi, aku melihat yang lain pulang, ujar si Khawat tadi. Jadi sebelah tangan binian ini sibuk mengikuti tadi. Ujar Khawat, aku melihat minyak yang lain pak dulu. Tsumma halla akhar, lalu diisi pulang oleh Khawat minyak samin di botol yang lain. Wa qala la amsikihi, lalu ujar Khawat ikuti pulang sebelah tangan pian yang sudah ulun isi. Jadi kiri kanan tangan binian tadi menyeimbangkan botol yang diisi penuh dengan minyak samin. Kiri kanan tangannya ini sibuk kalau kamu garak. Padahal ini yang menjual. Khawat ini orang nama nukari. Lalu setelah tangan binian ini sibuk keduanya, apa yang terjadi? Falamma syaghala yadaiha, ketika mana perempuan ini menyibukkan kedua tangannya mengikuti botol yang berisi samin hibak, sawaraha hatta qada ma arada wa harab. Khawat tadi langsung mencium binian tadi. Binian tadi kan kayak ini nih. Ini terbalik kanan nih kiri kanan. Kadang kalau berontak. Khawat tadi apa diguynya? Tagutinya, ciuminya no, bihimat dikucupnya binian tadi. Kadang kamu lawan terbalik jualan. Hatta qada ma arad, sampai tuntung birahinya Khawat harap buka. Itu hari enggak ada. Khawat ibn Jubair nih. Ini kejadian ketika jahiliyah, zamannya Bahari belum masuk Islam. Tsumma aslama Khawat wa syahida Badran. Beberapa tahun kemudian Khawat ini masuk Islam. Bersyahadat inya. Ketika masuk Islam, inya termasuk tempat perang Badar. Wah, ada beberapa sahabat Khawat ini. Walau Bahari cabul, tapi setelah itu masuk Islam, umpat perang Badar pulang. Ketika masuk perang Badar, Nabi mengucap lawan Khawat. Kisah itu terkenal di Madinah dah. Viral kisah itu. Khawatnya cabul gitu. Terkenal dah. Ketika sudah masuk Islam dan umpat perang Badar, Nabi bertamu lawan Khawat nih. Lalu Nabi mengucap kepada Khawat, "Ya Khawat, kaifa kana syira'uk?" Digayai Nabi. Khawat, ya Nabi. Kayak apa bahari tukaran ikam? Kayak apa jual beli ikan bahari nang kamu tukar lawan bini, kayak pakai kisahnya aja Nabi. Nabi menggayai. Nah inilah Rasulullah bilanglah. Jangan biar kira Nabi itu nang tegang terus. Haram. Neraka. Dosa. Karak neraka bukan ikam. Kadang itu Nabi. Itu salah paham dia lawan Rasulullah. Begayaan lawan sahabat itu begayaan, tertawa sedikit. Ini contohnya. Khawat tadi kan melakukan kesalahan bahari ini. Nabi ingatkan lagi dengan nada nang bercanda, dan itu menambah keakraban, keharmonisan nang itu tuh. Ujar Nabi, "Ya Khawat, Khawat, kaifa kana syira'uk?" Apa kisah ikan bahari bertukar samin bahari bagi kisahnya. Wa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tekurihin mengucapkan itu. Karena saya tahu kisah itu. Apa jar Khawat? Faqala, ujar Khawat, "Ya Rasulullah, qad razaqallah khairan wa a'udzu billahi minal hur ba'dal kur, ay minan nuqsan ba'da ziyadah." Ya Rasulullah, sungguh Allah telah memberi rezeki yang baik, ujar Khawat. Dan aku ya Rasulullah, ulun berlindung kepada Allah dari berkurangnya iman setelah sudah baik bertambah iman semacam ini. Nah, Khawatnya sudah insaf, artinya ada lagi menggawi nang kayak itu. Nah, ini kisah ini renungan. Siapa yang jadi korban? Binian apa lakian? Binian apa lakian?
Binian adalah anak lakian jadi korban gitu. Lakian berjualan baras semuanya. Mun baras kada mungkin terbalik. Lakian berjualan banyu jamu. Madu kah atau jamu kah? Binian betul tukar karena lakian ini mungkin bungas atau bagus awaknya, lakian nih berjualan jamu. Kejar binian nah tuh menuang jamu, ikut yakan lo pian tangan sebelah. Tuang pulang ikut yakan sebelah. Lalu binian tadi mencium si lakian tadi, adalah kejadian gitu. Dah harapan kalaupun terjadi dilapasnya oleh lakian, tanggutnya beristilah. Itu lakian pulang. Itu lakian. Ini yang jadi korban di kisah ini, bini menandakan potensi pencabulan, pelecehan, pemerkosaan lebih gana kemungkinannya binian yang jadi korban, sehingga Islam sebegitu indahnya mengatur gerak-gerik perempuan sampai keluar rumah, sampai aurat dan cara bicara binian dengan lakian bukan mahram diatur oleh Islam. Apa? Memperkecil potensi terjadinya kejahatan terhadap mereka para binian. Menjaga bukan pian aturan Islam itu. Jangan protes ya. Termasuk diperbolehkannya lakian berbini 4. Wah. Itu ada hikmahnya, tapi kalau mau kupas hamuk berataan binian. Susah gitu. Nah, itulah kisah Khawat tadi bin Jubair. Paham lah bagian. Jadi jangan bingung kenapa Islam mengatur ketat binian dari segi aurat, aturan keluar daerah dan sebagainya. Tujuannya gesen menjaga kehormatan binian itu sendiri. Wa qiya anna rajulan min asyrafi ahli hindi isyara gulaman wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan perjumpaan berikutnya. Sebelum kita baca doa khitam, ulun umumkan ahad yang akan datang di majelis kita memperingati Al-Isra dan Al-Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahad akan datang di waktu yang sama ba'da zuhur di majelis kita di Duhat, dan itu disarui seluruh jamaah majelis lain di luar Duhat. Kita mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Dan insyaallah yang akan mengisi tausiahnya Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Muhdar. Beliau salah seorang kawan kami yang baru aja menyelesaikan pendidikan di Hadramaut Yaman dan balik ke Indonesia. Jadi bagi jamaah barataan di sini, ayo kita gotong royong membersihi tempat parkiran atau saling bertukar pikiran dalam hal mempersiapkan konsumsi jamaah dan sebagainya. Tapi insya Allah karena kita saling ta'awun, tolong menolong, mengumpulkan dana untuk biaya makan dan sebagainya. Jadi ulangi, ahad akan datang kita peringatan Isra dan Mi'raj di sini dan berseruan kepada jamaah-jamaah majlis di luar daripada Duhat, dan waktunya jam 2 kayak biasa. Grup maulidnya tentu aja yang kita andalkan bebuhan Duhat kita sendiri, anak-anak kita di Duhat, saudara-saudara dan sanak kita. Kemudian sedikit kita membaca tahlil untuk beberapa almarhum dan almarhumah. Yang pertama dihadiahkan kepada almarhum Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani dan beberapa almarhum dan almarhumah daripada kerabat keluarga jemaah majelis kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.